Saya disangka BNN dong ke sekolah. Halo semuanya, kembali lagi di Sharing Santuy. Bareng kita Jail, Jauhari Ajil. Oke, pada kali ini kita bakalan sharing-sharing santai nih. Pada episode kali ini bareng nih sudah ada gestar-gestar di samping kita nih. Tapi kita tanya-tanya dulu nih kabar para sobat Sans nih. Gimana sih kabar sobat Sans nih? Sehat-sehat ya, jangan sampai sakit-sakit. Yoi, pasti dong, semoga sobat Sans yang menonton ini sehat terus menjalankan semangat untuk menjalani aktivitasnya gitu ya. Oke, tanpa banyak basa-basi nih, kita ini bakalan bahas apa sih pada Kita kali ini? kali ini bakal bahas yaitu pengalaman beragama di pendidikan sebelumnya gitu. Oke, berarti ini kita tentang membahas tentang pendidikan beragamanya gitu ya, pengalamannya gitu. Iya. Dan kita pada kali ini sudah ada 3 gestar kita di samping kita nih yang bakalan jadi narasumbernya gitu ya. Narasumber kita nih, para sobat-sobat Sans nih. Enggak usah lama-lama lagi, mari kita tepuk tangan dulu untuk sobat Sans kita yang ada di sini. Oke, ini kita udah ada nih tanpa banyak basa-basi, kita langsung kenalan aja gitu ya. Karena ada pepatah mengatakan karena tak kenal maka tak kenalan gitu. Jadi kenalan dulu ya. Oke. Silakan Bang Jo. Oke, pertama nih kita perkenalkan dulu dari abang siapa, dari mana nih? Dari sobat mana nih? Ya, dari sobat mana nih? Perkenalkan, nama saya Farhan, saya dari Bangkalan. Oh, tepuk tangan dong dari Bang Jo. Lanjut ke sobat berikutnya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Kahfi. Saya dari Sampit, Kalimantan Tengah. Lalu nih, Ke sobat berikutnya. Saya Faisal, saya dari Banjarbaru. Oh. wah, sobat-sobat kita yang ada di sini nih ternyata jauh-jauh sekali ya. Ada yang dari Bangkalan, terus ada yang dari Sampit, lalu ada yang dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jadi Pak narasumber yang ada di sini udah nyempetin waktu gitu ya. Terima kasih banget ya buat Terima kasih. Jadi kita nih bakalan sharing-sharing santuy nih mengenai pengalaman tadi, tema sesuai tema kita ya. Pengalaman pendidikan beragama di Sebelumnya. ya, pendidikan sebelumnya gitu. Nah, nggak usah banyak lagi, langsung aja ya. Langsung Jawab. saja ya. Dari sobat Farhan nih, bagaimana sih pendidikan dan budaya di luar Kalimantan tuh? Coba. Oh ya, sebelumnya di mana sih? Sebelumnya itu pendidikannya menempuh di mana gitu? Sebelumnya saya SD saya lulus di sini, tapi lulus SD saya langsung mondok ke Bangkalan, Madura. Oke. Untuk pendidikan di sana itu gimana tuh, Bang? Pendidikan di sana itu jadi ya kalau di daerah Bangkalan situ kalau udah umur 6 tahun itu sudah diharuskan untuk sekolah PAUD lah kalau umur 6 tahun ya. Untuk budayanya? Budayanya ya jelas beda dong sama di sini. Budaya apanya itu? Budaya dari segi pendidikannya gitu, mungkin ada perbedaan dari pondok-pondok lain, semisal. Beda sih. Kalau di kan saya pesantren ya, di pesantren di Bangkalan. Kalau di Bangkalan itu memang sekolahnya ada sekolah umum, ada sekolah ada formal, ada non formal. Oke. Kalau di pesantren itu kan kalau yang pagi itu ada non formalnya, sedangkan yang setelah duhur itu sekolah formalnya gitu. Formal kembali gitu ya. Iya, formal. Oke. Mungkin langsung saja nih kita ke sebelahnya. Ya, sobat Kahfi tadi ya. Ya, Bang. Kalau sobat Kahfi sendiri nih dari mana tadi? Dari Sampit ya? Ya. Nah, terus itu mondoknya sekolahnya apa itu? Sekolahnya Pendidikan sebelumnya gitu. sama seperti Farhan. Saya setelah lulus SD kan langsung mondok itu. Dari Kalimantan Tengah, dari Sampit itu kan langsung menuju ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, itu sama pendidikannya sama seperti Farhan. Yang pertama kan sekolah mondok biasa kan. Sekolah mondok dari jam 8 pagi sampai zuhur, istirahat, makan. Terus jam 2 siang masuk negerinya. Oke, jadi gitu. Nah, Terus dari tadi ngerantau gitu ya? Udah Ya. dari kecil udah ngerantau gitu. sudah pisah sama orang tua. Oh iya. Itu gimana sih perasaannya gitu pindah gitu? Apakah
pesantren itu keinginan diri sendiri atau gimana gitu? Ya itu saya ingin bahasa Banjar itu handak benar gitu. Oh, Nah, iya. itu saya jadi mau pengen mondok tuh soalnya saya lihat saudara saya di Sampit semuanya sekolah umum. Sekolah umum biasa SMP, SMA kan. Jadi saya nih mau beda gitu nah. Mau mencoba beda, hal baru. mau ya. Nah, Soalnya kan kita tidak tahu apa itu pesantren kan. Yang biasanya kita tahu kan itu hanya cuma ikut belajar agama gitu gitu kan. Terus di situ saya tuh apa tuh namanya berkeinginan tuh mulai kelas 5 SD. Mulai kelas 5 SD sudah berkeinginan masuk pondok dan itu pun ditegaskan orang tua juga. Nah juga itu ditegaskan tuh kata orang tua kalau kamu masuk pondok siaplah. Oke. Nah, insya Allah siap kata saya. Ya gitu. Oke, jadi dari keinginan diri sendiri ya gitu. Lalu ini kan tadi dari kelas 1 sampai kelas 5 6 SD ya, Iya. masih di Sampit gitu. Masih di Sampit. Nah, itu setelah pindah gitu apakah ada budaya gitu yang shock gitu bikin kenapa jadi begini gitu, beda Oh, gitu atau gimana gitu. Sebenarnya sih nggak jauh beda 11-12 aja gitu kan. Kalau di Sampit kan bahasa ini khusus di kota saya kan. Iya, iya. Bahasanya tuh bahasa Banjar juga, cuma logatnya aja beda. Oh, oke. Bahasa Banjar juga. Jadi gak heran lah. Paham. Oke. Oke, kita lanjut ke sobat yang selanjutnya nih. ke sobat Faisal nih, bagaimana pendidikan dan budaya gitu di dalam keseharian Pian di Banjarbaru di sekolah Pian umum? Ya layaknya kayak orang Banjarbaru. Ya karena dari kecil dan besarnya di sana. Oke, berarti sebelumnya itu di sekolah umum ya, bukan Ya, sekolah umum. pondok seperti yang dua tadi? Bukan. Oke. Kalau boleh tahu itu sekolah umumnya emang dari kecil gitu ya? Ya dari kecil. Oke, berarti kalau nggak ada merasa apa budaya dari yang umum ke pondok itu nggak pernah ngerasain gitu ya? Pernah tapi jatuhnya bukan pondok, madrasah. Oh, madrasah. Sanawiyah ya. Cuma aliyah. Oh gitu. Berarti tadi dari itu ya. Tapi keluarga sendiri emang dari Banjarbaru atau gimana gitu? Gedenya aja di Banjarbaru. Oh, kalau sebelumnya gimana tuh? Orang luaran. Di mana tuh? Bisa lebih spesifiknya? Di Jabodetabek lah, tepatnya Jakarta. Oke, Jakarta. Itu dari kecil ya? Lahirnya di sini juga tapi besarnya di sana. Oh gitu. Tapi setelah SMA pindah lagi ke sini gitu. Lulus ya setelah kerja di sana karena kemungkinan bisa merantau di sini ya akhirnya ke sini. Oke, dari tadi kan berarti kalau itu termasuk juga merantau atau pindah-pindah gitu ya. Nah itu kira-kira ada nggak kayak budaya yang berbeda gitu atau bikin shock gitu? Karena kan pasti beda gitu loh. Yang mana Jabodetabek, yang budayanya gimana, terus Banjarbaru gimana gitu. Bisa dijelasin nggak gitu? Iya, tapi kalau shock yang sampai wah kenapa nih itu enggak sih, tapi kita shocknya karena dengan pola pikir orang di perkotaan sama di daerah yang baru berkembang, shocknya cuma di ini aja, cara berpandang dan berpikir aja. Oke, jadi berarti tadi udah nih Sobat Sans di rumah sana bahwa tadi udah berbeda-beda dari ada yang dari Bangkalan, yang mondok tadi Sobat Farhan, lalu ada Sobat Kahfi yang udah mondok juga tapi dari Sampit gitu. Dan Sobat Faisal yang dari Jabodetabek itu pindah ke Banjarbaru. Gitu. Nah itu emang orang tua ya, orang tua ya. Ikut orang tua. Dan emang itu setiap bagi sobat San semua nih bahwa dapat dilihat bahwa tiap-tiap daerah pasti mempunyai beda-beda budaya gitu yang bikin ternyata bedanya ada gini gitu. Ya. Mungkin dari pendidikannya gitu bisa kita tanya lagi yang lebih lanjut seperti gimana gitu. Oke, dari pendidikan nih, apakah ada momen-momen yang paling diingat atau membekas di saat menempuh pendidikan sebelumnya gitu, Pak? Dari Sobat Farhan? Ya pernah sih waktu mondok tuh kan pasti ada hukuman-hukuman atau istilahnya tuh ditakzir lah. Oh, Ada hukumannya. Jadi kalau di sana itu setiap
A-nya mencapai melebihi batas itu pasti sudah ditakzir, dihukum. Di situ saya pernah tidak sekolah atau A-nya itu melebihi batas. Itu saya ditakzir di depan madrasah, kepala rambut dibotak, terus jadi pajangan lah ke teman-temannya. Nah ini disaksikan semua ya teman-teman disaksikan. ya. Nah ini tidak sekolah hanya lebih batas. Lebih ke gitu kalau akan diumumkan, kalau kita tahu bisa diskors atau Kalau ini lebih ke sanksi sosial gitu, Iya. dipermalukan lah. Lebih dipermalukan gitu. Mental health. Budayanya beda gitu ya. itu dari penanganan dari sekolahnya ya gitu ya, peraturan dari sekolahnya gitu, bahwa kalau lebih dari ini alfanya bisa dapat sanksi seperti ini. Iya. Udah ada budaya dari sananya, dari pondoknya seperti itu gitu. Lanjut ke sobat Kahfi. Saya sih yang paling membekas ya, Iya, pengalaman nih. Pengalaman. Paling membekas. Itu waktu saya kabur dari pondok. Wah. Soalnya gimana gitu kan, di pondok kan dalam sebulan 1 kali aja yang libur. Oke. Nah, 1 hari. Satu hari. Jadi itu beli bulanan tuh. Oh. Sambatannya tuh beli bulanan. Nah, setiap per bulan tuh ada 1 kali libur gitu. Ya sisanya di dalam pondok semua. Jadi saya ini bingung mau jalan-jalan gitu kan. Apa tuh? Refreshing lah. Ya, refreshing gitu kan. Ya, healing. Bahasa zaman sekarang banget ya. Jadi saya itu kabur lewat belakang pondok. Loncat tembok tuh. Nah. Loncat tembok. Terus kan tuh sekitar habis sisa lah. Setelah sisa tuh. Malam nih, malam kaburnya. Dah Ya. kayak ini orang lompat batu nias. Terus sama teman-teman tuh, berlima tuh. Jadi lewat jam 12 malam, jam 1 tuh masuk lewat belakang tuh. Rupanya di situ ada satpam yang jaga. Jadi kabur tuh. Wah. Untung tuh ketahuan tuh. Nah, terus kabur tuh, langsung masuk dalam pondok. Bingung mau kemana ini kan? Gimana ini kan? Nah, getaran tuh. Pertama kali kabur pondok. Alhamdulillahnya di situ nggak dibawa ke kantor, nggak dibotakin juga. Alhamdulillah. Itu yang kenangan yang paling terindah sama teman-teman gitu kan. Oh ya, tapi itu membekas banget ya bagi Iya. Kahfi, bagi sobat Kahfi gitu. Tapi itu kalau kira-kira kalau misalkan ketahuan terus ketangkep biasanya sanksinya apa gitu? Yang pertama dipanggil orang tua, diberi peringatan. Kalau lebih dari 2 kali diberhentikan. Oh gitu. Ada surat SP gitu. Iya, Ya. seperti SP yang masih peringatan aja gitu. Terus dijemur di depan kelas, dibotakin juga, nggak pakai baju. Oh, berarti kurang lebih sama aja ya? Ya, Kayak kurang ada lebih. yang walaupun berbeda gitu, berbeda wilayah, tetapi ada sedikit kemiripan gitu. Ya. Oke. Lanjut ke saudara Faisal. Sobat Faisal. Sobat Faisal gimana? Mungkin yang membekas yang pertama sih saya pernah kena skorsing. Oh, skors. Yang kedua nih lebih parah. Oh, apa itu? Jangan dicontoh teman-teman. Ya. Nggak apa, ini sebagai sharing-sharing pembelajaran aja ya. Jadi pembelajaran. Saya disamper BNN dong ke sekolah. Wah, kenapa tuh? Karena hidup saya terlalu rebel. Jangan sampai. Itu apakah ketahuan atau gimana gitu? Ya udah pasti ketahuan. Itu tuh dites tuh. Kan Tes BSN urin. itu kan tes urin gitu. Belum sampai ke tes urin belum tapi sampai. udah tahu. Oh jangan coba-coba lah nanti itu. Digeledah Iya. gitu. Iya. Oh, oke. Oh gitu. Wah, menarik banget ya pengalaman-pengalaman dari mereka. Luar ini. biasa. Sampai didatengin BNN ke sekolah. Bujuran. Didatengin BNN. Oh jangan ditiru dah. Hidup terlalu rebel tidak bagus. Jadi takut saya deket nih. Jangan. Kita saling merangkul ya. Soalnya udah tobat. Tidak jangan dia lagi. Itu paling caur lah. Tapi nih sobat Faisal nih, biasanya sih kalau di budaya di sekolah umum ya tadi ya, Ya. itu kalau kena sanksinya itu seperti apa biasanya sanksi-sanksi yang ada di sekolah umum gitu? Yang pertama itu tadi skorsing. Nggak ada kayak sanksi-sanksi. Pembotakan nggak ada? Tidak ada. Paling lu suruh jemur di depan bendera tengah hari. Oh gitu. Ternyata
ternyata sobat guru nih. Sobat guru. Sobat, maaf. Sobat San. Ternyata sobat San, gini sobat San, bahwa walaupun berbeda-beda masih ada kemiripan. Iya, lah. ada kesamaan di Masih ada dalamnya kesamaan gitu. di dalamnya. Kayak tadi Sobat Farhan di halaman tadi Iya. di kayak Dibutakin, dibutakin sama kayak Bang Kahfi, Sobat Kahfi juga kesamaannya. Dan juga ini ada juga kemiripannya bahwa di Kurang lebih lah. ya kurang lebih gitu. So jadi mungkin itu sharing-sharing yang sangat Ya. main seru lah. Seru. Mungkin menjadi manfaat juga bagi kita nih. Iya. Mungkin bagi ada sobat Sans yang masih SMP atau SD mungkin akan terjun kemana nantinya ke Iya. sekolah umum ataupun ke pondok pesantren gitu. Baik, oke Sobat Sans. Jadi pada episode kali ini intinya pada pendidikan itu iso ora iso, yang penting belajar. Wah, maksudnya tuh ya bisa nggak bisa, yang penting belajar gitu. Iya. Jadi jangan takut lah untuk belajar walaupun ada sanksi-sanksi gitu. Iya. Iya, sama ini guys, saya penegasan sedikit. Walaupun dulu saya rebel, tapi saya punya prestasi. Woi. Untuk menutupinya. Itu Sobat San, keren banget kan bintang tamu kita pada kali ini. So, bagi ke Sobat San semua nih, kalau mau kelanjutannya tentang cerita-cerita lagi nih bareng 3 gestar kita ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune di San Sharing Santuy. Bye. Bye.